Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ini kamera udah hidup? Walah dicuba elok-elok, apa kamera mati? Uang bagan menio kalau menyabi dirinya saya apa? Aku. Aku tadi berjumpa sama ibu-ibu. Kata ibu kok, aku sudah selalu menengok ustaz di YouTube. Tapi menengok langsung kok lebih mudah. Kalau iman ada di dado, Ustaz Somad lahir hari Rabu. Itu nampaknya mudah karena belum hidup lampu. Begitu hidup lampu tambah mudah. Tadi ibu tu jumpa, aku belum mandi. Saya sudah mandi, berganti baju macam budak baru lahir. Belum tumbuh janggut. InsyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini sehat walafiat. Sehat badan. Sehat hati. Sehat pikiran. Yang paling penting sehat kantung. Jadi pemerintah tidak bisa membangun di Bagan Benio. Kenapa tidak bisa membangun? Karena ini wilayah apa namanya Bu ya? Cagar Biosfer. Jadi uang itu tidak bisa membangun jalan, tidak bisa mengaspal, tidak bisa membangun sekolah dengan alasan ini adalah cagar biosfer, paru-paru dunia, hutan lindung. Yang membuat kau siapa? Yang membuat kau UNESCO. UNESCO kau PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi siapa yang mesti memperjuangkan Bagan Benio iko adalah wakil-wakil rakyat. DPR RI yang dipilih oleh rakyat memperjuangkan suara rakyat di parlemen. Betul? Mestinya DPR itu memanggil UNESCO. Oh UNESCO, kesiko kau jawab. Kalau tak pandai bercakap ke UNESCO, biar aku ajarkan. UNESCO, you take a picture from your plane. Kau ambil gambar dari pesawat. Nyo naik pesawat dia take a picture, dia ambilnya gambar. Tengoknya hijau di bawah. Biosfer katanya. Ciknya tak tahu ada orang di situ. You take a picture from your plane, you see a jungle. Kau nampak hutan. There are a people lupa pula. Lebih dari 500, lebih dari 500 orang. More than 3 villages, lebih dari 3 desa, lebih dari 500 orang. Macam mana kalian boleh mengatakan 500 orang ini seakan-akan tidak ada? We are not a monkey. Kami kau bukan kau, bukan bawa, bukan ciga. They are a people, they are a mankind. Iko manusia. Jadi bupati gubernur tidak bisa membangun dengan alasan bahwa ini adalah biosfer. Tapi jangan kalian curiga aku datang ke Bagan Benio kok ondak mencaleg. Sedang wakil presiden aku tak ondak. Apa lu DPR? Apa? Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku bukan marah, aku bukan mengamuk. Cuma lapar aja. Ini inti masalahnya. Bukan lapar kok, bukan. Inti masalahnya mereka mengambil gambar dari atas pesawat, ditengoknya hutan, padahal di dalam itu ada manusia.
Tapi mengutuk nasib, mencaci maki tidak menyelesaikan masalah. Betul? Lalu kedatangan Ustaz Abdul Somad dan rombongan itu untuk apa? Mencari-cari masalah. Tidak. Ceramah itu tidak cukup di TV. Tahu gak awak di TV? Marilah turun ke lapangan. Ambo dakwah masuk kampung, keluar kampung. Memang ambo uang kampung. Cuma muka aja macam uang kota. Maka ambo punya program masuk ke suku Talang, masuk ke suku Akit, masuk ke suku Laut, masuk ke suku Sakai. Tiap bulan Februari sama bulan Agustus menengok langsung awak turun ke masyarakat. Jangan semua ceramah di atas mimbar. Kalau cerita mimbar tinggi, bagan benio, kalau paling tinggi mimbarnya. Bukan baru mimbar sih kalau tinggi ya. Kalau tidak tinggi mimbar, datanglah ke bagan benio. Nah, jadi awak langsung menengok masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat? Oh, ternyata bagan benio tidak punya sekolah. Sekolahnya cuma ada SD. Ondak membuat sanawiyah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak bisa dek biosper tadi. Provinsi Riau tidak bisa dek biosper tadi. Oke. Maka awak buat tidak bisa bangunan permanen batu, pondasinya aja awak buat batu, insya Allah dindingnya kayu. Oh, kayu pun tak bisa. Kalau kayu pun tak bisa, tumbanglah rumah orang saudara Rusiko. Rumah-rumah kau kayu kan? Maka insya Allah iko solusi yang pertama. Besok pagi kita letakkan peletakan batu pertama pondasi 3 kelas untuk sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sebab mereka sudah belajar bertahun-tahun menumpang di SD. Betul? Kalau dia mau sekolah ke MTS Miftahul Huda, lewat sungai, masuk ke Tasik, masuk ke danau, 1 jam baru sampai. Sanggup bapak-bapak, ibu-ibu di Jakarta, di Pekanbaru, di Bengkalis menengok anak awak taman SD naik sampan ke Tasik Serai? Sanggup? Bukan awak menjawab. Aku nak bertanya pada orang itu. Cuba bayangkan anak awak, anak aku, anak kemanakan awak, taman SD, naik sampan, menyeberang sungai, menyeberang danau. Aku waktu di tengah danau tadi, la haula wala quwata. Tengok ke bawah, hitam. Wah, so naik sampan di atas kopi gula bau. Pak Mahmud ni tak merasa dia di sampan tidur. Di tengah danau itu. Terbayang aku andai adalah anaconda. Macam film-film barat tu kan. Untung anaconda kau lah habis. Si kau jangankan anaconda, apak konda pun tak ada. Apak konda, umak konda, atuk konda habis tu. Alhamdulillah selamat kami sampai ke bagan benio. Maka insya Allah niat awak tak ada lain tak ada bukan, supaya anak-anak sanawiyah tadi tidak menumpang di SD. Apa kata budak SD? Kakak sanawiyah ya? Iya. Mana tinggi sanawiyah sama SD? Mana tinggi sanawiyah sama SD? Tinggilah sanawiyah. Enggak, kalian menumpang di kelas aku kata dia. Tapi insya Allah kalau kelas kau ada, insya Allah selesai masalah pertama. Yang menjadi masalah kedua, rupanya tak sama harga semen di Siko sama di Duri. Mahal. Tapi insya Allah kedatangan kami bukan membawa masalah. Masalah itu akan awak bagi bersama insya Allah. Video ku akan awak share di Instagram, di YouTube, ditontonkan kepada muslimin muslimat. Tak hanya di Bengkalis, tak hanya di Riau, seluruh Indonesia. Saudara-saudara yang merantau di Hong Kong, di Bangkok, di Saudi Arabia, di Qatar, di Doha, maka dikirimkan mereka sesak 2 sak semen. Ustaz Abdul Somad dapat apa? Seperak haram, saya tak ada keuntungan. Datang ke sini pakai motor aku sendiri, pakai minyak aku sendiri, tak ada ambil untung seperak haram. Na'udzubillah. Insya Allah kita sampaikan.
itulah nanti untuk membangun kelas. Amin. Kelasnya ada. Anak-anak kau perlu bayar SPP tak sanggup, awak usahakan. Gaji gurunya makannya dari mana? SDM Bagan Benio, tak diragukan lagi. Tadi sebelum maghrib mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Aku sangka flash disk. Punya ada orangnya di situ. Kadang di Pekanbaru, di Pekanbaru suara mengaji sebelum maghrib hebat. Awak tengok, rupanya VCD. Makanya di Pekanbaru itu nanti banyak VCD sama flash disk masuk surga. Di Bagan Benio asli orang mengaji, manusia yang mengaji. Manusia ngaji tadi kan? Manusia. Lalu kemudian rupanya anak Bagan Benio ada sekarang di Al-Azhar Kairo, Mesir. Allahu Akbar. Anak Bagan Benio ini luar biasa jihadnya. Kenapa? Dia naik sampan, menelusuri sungai, lewat ke Tasik, pergi ke Duri, sekolah di Al-Jauhar, pergi ke Jakarta, sampai ke Kairo, Mesir. Insya Allah dia akan pulang ke kampung halaman. Jadi kalau cerita masalah SDM, sumber daya manusia, jangan ragu Bagan Benio. Masih keteknya, masih kociknya, nah bisa jadi kameramen. Kita tengok anak-anak ketek, suaranya bagus, semangat belajar menuntut ilmunya sampai ke Kairo, Mesir. Kaligrafinya cantik. Coba tengok tuh Asmaul Husna. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul. Masya Allah, azannya tadi mantap. Coba tengok suara azan orang Bagan Benio. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku perhatikan tuh dari tadi. Kadang awak di kota mendengar azan Allahu Akbar, dia yang azan, awak yang ragu. Kok sampai tidak selesai kok azan. Jadi kalau masalah SDM jangan ragukan lagi. Lalu gaji guru ini dari mana? Pengalaman saya masuk ke berbagai kampung, desa, daerah, tidak bisa dari Jakarta dipanggil mengajar ke kampung kita. Bahasanya lain, adat istiadatnya beda. Maka mesti anak kampung kita sendiri. Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Jangan semuanya pergi perang, jangan semuanya jadi tentara. Ada 2-3 orang belajar agama ke Al-Azhar Kairo, Mesir, pulang dia ke kampung halaman, liyunziru qaumahum, supaya dia berdakwah. Inilah nanti anak Bagan Benio asli putra daerah pulang akan memimpin sekolah tahfiz Quran insyaallah. Gajinya dari mana? Ada lembaga namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Ketuanya asli orang dari Pulau Rupat, sekarang di Pulau Bengkalis. Kakak kelas Ambo namanya Ustadz Ali Ambar, di Mesir tahun 96. Ambo 98, lebih tua inyo daripada Ambo. Tapi mati belum tentu. Kok ketua Basnas awak, doakannya panjang umur, mudah-mudahan dibantunya gaji guru kok. Ada pula namanya Ustadz Al-Nob Dinar, tamat dari pondok pesantren ke Mesir, balik dari Mesir berkiprah di wakaf, sekarang ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Insya Allah mereka pun akan membantu gaji guru kok insya Allah. Ada pula PLN memang Bagan Benio belum masuk, tapi duit PLN akan awak tarik ke Bagan Benio melalui lembaga amil zakat PLN insyaallah. YTWU, Basnas, amil zakat. Ada lagi namanya Dewan Dakwah Islamiyah, zakat juga. Ada lagi apa namanya lagi?
Dompet du'afa. Du'afa itu artinya lomah. Dompet yang lomah. Ya, dompetnya memang lomah, tapi duitnya kue. Insya Allah. Ada satu lagi tadi, 6 lembaga yang ikut kok. Hah? Lasnas Pertamina. Lembaga. Uang Pertamina aku kan duitnya banyak. Minyak. Awak minyak je, cuma minyak jelantah. Minyak, duitnya banyak. Jadi pegawai Pertamina kok membayar zakat ke orang ni kok. Duitnya akan dibawa untuk menggaji guru kok. Iko kusobikan ke onam iko supaya orang iko tidak tidur malam kok. Apalah cara membayar gaji guru? Lah diumumkan Ustaz Somad pula. Ndak lo ditanya-tanya awak gitu. Dah, aku kan kerja, aku menyampaikan aja. Insya Allah ini tanggung jawab kita bersama, insya Allah. Amin. Yang membawa Ustaz Somad ke Bagan Benio kok siapa? Ada orang yang bisa terbang, namanya Superman. Ada keluang, tahu keluang? Ada keluang bisa melumpek terbang ke langit, namanya Batman. Ada orang yang bisa membawa Ustadz ke Bagan Benio, namanya Rosiman. Ustadz Rosiman. Diolah membawa kami bekerja sama. Mudah-mudahan bersahabat kami di dunia kok, berteman, bertetangga kami di surga nanti insyaallah. Ustadz Ali Ambar kok bertuah Bapak Ibu. Kalau ada pasir, kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kalau bertuah awak, digonggam pasir tuah, dibuka, jadi intan. Itulah uangnya. Balik dari Mesir, langsung jadi dosen, langsung jadi ketua Basnas. Bertuah apa tak bertuah? Bertuah. Cuma salahnya satu, inyo udah berbini. Nah, apa tuah Ustaz Ali Ambar? Balik dari Mesir jadi dosen. Habis jadi dosen jadi ketua Basnas. Tak sama macam Abdul Somad. Balik dari Mesir mendodos sawit. Balik dari Mesir bawa Honda buruk, pergi ke kebun, memupuk, mengambil pokok-pokok umput-umput yang ada di topi pokok sawit. Sesudah itu memupuk, mendodos. 3 harinya tahan di rumah. Sesudah itu kata Mak, poila waang, poila dari kampung kola pokak telinga mendongau orang bercakap, kenapa balik dari Mesir poi ke sawah, poi ke kebun. Nggak ada kerja. Apa yang ambo alami dulu, apa yang kurasakan dulu, aku tidak mau adik-adikku merasakan perasaan yang sama. Karena rasaku bukan rasamu, Beb. Aku susah dulu balik dari Mesir, maka aku tak mau adik-adikku susah. Maka adikku yang akan balik dari Mesir nanti, insya Allah tidak akan dilecehkan. Kenapa? Abdul Somad dulu balik, tidak ada orang mau mengasihkan anak gadisnya, takut dia tak makan. Maka lama aku berbini, Pak. Tapi aku yakin banyak mereka menyesal sekarang. Aku tak mau adik-adikku mengalami hal yang sama macam aku dulu. Maka adikku dari Bagan Benio balik dari Mesir nanti, dia sudah punya kerja, pimpinan sekolah tahfiz Quran di kampung halamannya, dan dia bergaji. Jangan kasihkan, siapa namanya? Fandi. Jangan kasih Fandi itu nanti nikah sama orang duri. Jangan kasihnya nikah sama orang Pekanbaru. Maka diikeknya di siko, dibuat kontes anak gadis paling cantik di Bagan Benio, supaya membangun kampung awak. Setuju? Nikahnya sok di Bagan Benio, saya nasihat pernikahan nanti insyaallah. Tapi syaratnya mesti tinggal di siko untuk menyelamatkan anak-anak awak. Kabar gembira, desa awak Bagan Benio akan menjadi desa adat. Rupanya untuk dibangun tak boleh, tapi dijadikan desa adat boleh. Desa adat. Nanti orang akan bertanya, macam mana bentuk desa adat? Macam mana adat orang Melayu? Macam mana adat istiadat Riau? Datanglah ke desa adat. Apa namanya?
Bagan Benio, datanglah bule-bule ke siko. Yang betino namanya bule, yang jantan namanya Pak Le. Welcome to desa adat. Orang barat tuh tidak menengok, sebab di Pekanbaru tak ada desa adat, di Bengkalis tak ada desa adat. Setelahnya naik speed, naik pesawat, naik helikopter sampai ke desa adat. Desa adat akan diiklankan ke seluruh dunia. Kalau tidak kuat benteng agamanya, anak cucu awak kok akan hanyut. Alhamdulillah, sanawiyah tahfiz Quran cabang Miftahul Huda, karena mesti menginduk ke Miftahul Huda Tasik Serai akan berlanjut, tapi mesti ada kojo samo awak bersamo insyaallah. Tanahnya tanah wakaf. Besok akan ada akta ikrar wakaf. Saya mewakafkan tanah ini ke yayasan ini dengan tidak memungut apapun, supaya ini menjadi amal jariah sesudah kematian, supaya tidak dituntut anak cucu sampai hari kiamat, mengalir jadi amal jariah insyaallah. Amin. Pokoknya amin aja. Ngasih tanah udah, mengasih sak semen, mengasih batu bata, mengasih kerikil, macam-macam tolong. Yang tak bisa menolong mengasih batu bata, kerikil, ikut gotong royong, lecet tangan awak mengacau semen. Tak apa-apa ikut mengacau semen, asal jangan mengacau keamanan. Dikacaunya sudah elok-elok. Ini Abdul Somad membuat sanawiyah ini karena ada kepentingan ini. Abdul Somad ini macam-macam ini. Bapak Ibu tak usah khawatir dengan saya bukan orang politik. Oh, jangan-jangan Ustaz mau nikah sama orang Bagan Benio. Aku sudah berbini. Kecuali dulu. Kalau dulu bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan kita cuma satu, supaya anak-anak Bagan Benio tidak susah pergi sekolah ke Tasik Serai, tidak perlu dia kos, tak perlu naik sampan. Omak ayahnya khawatir anaknya terbalik ditimpa sampan. Kalau hujan tak perlu dia basah, bukunya basah. Insyaallah anak awak akan sekolah, tamat sanawiyah, hafal Quran insyaallah. Amin. Siko ndak ada mengganggu. Kalau di Pekanbaru anak-anak diganggu dek warnet, di siko warnet ndak ada. Tapi kabarnya internet bisa canggih. Memang jaringan ndak ada, sebab jaring sudah dibawa ke sungai. Siko ndak ada jaringan, tapi di siko pakai wifi. Aku kan tak kudonga tadi. Aku sambil makan wajik nasi manis tadi, kudonga bapak-bapak. Sini wifi. Berapa paling murah pak? 5.000 5 jam. Murah. Wifi. Tapi insyaallah wifi-nya untuk menonton ceramah Ustaz Abdul Somad. Itulah maka orang Bagan Benio konal sama aku. Tidak pakai parabola. Pakai apa? Pakai wifi. Maka anak-anak awak insyaallah sesudah sanawiyahnya hafal Quran. Dengan hafal Qurannya itulah akan mengangkat harkat martabat Bagan Benio insyaallah. Kenapa tanah iko yang dipilih nenek moyang orang Bagan Benio? Tahun 1937 awak merdeka tahun 17 Agustus tahun 45. Itu lagu kemerdekaan yang terjemahkan bahasa kampung awak. 17 Agustus tahun 45. 45 baru awak merdeka. 37 nenek moyang awak sudah sampai ke Bagan Benio. Iko Bengkalis, Iko Dumai. Dari Bengkalis ke Dumai, sungai ditelusuri mengereka sungai, dipilihnya tanah Iko. Tentulah tanah ko ada sikit banyak tuahnya insyaallah. Ada tuahnya. Mereka dulu orang-orang soleh. Kenapa tak dipilihnya tanah sana? Kenapa tanah Iko? Ternyata insyaallah dari tanah Iko lah lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Awak jaga kampung Iko. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikannya desa adat supaya bertapak adat Melayu. Kalau orang Melayu mau menengok bagaimana asli adat istiadat orang Melayu, datang ke Bagan Benio. Tapi ada satu nilai plus, anak-anak Bagan Benio
tamat sanawiyah mesti hafal Quran. Amin. Bisa Pak Ustaz anak-anak tuh hafal Quran tamat sanawiyah? Yo, ambo pun di Pekanbaru membuka rumah tahfiz Quran. Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan anak-anak tuh dah hafal juz 30, 1, 2, 3. 4 juz hafal, bisa diulangnya balik. Jadi kalau 1 tahun 10 juz, kelas 2 10 juz, kelas 3 10 juz, tamat sanawiyah, insyaallah hafal Quran 30 juz. Nanti sesudah itu barulah inyo belajar baca kitab kuning, macam mana nahwu sharaf, fikih akidah akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sudah Quran 30 juz di kepalanya, insyaallah peluang-peluang beasiswa banyak. Pak Rektor tuh langsung bercakap pada aku, Ustaz Somad, kalau ada anak hafal 30 juz Quran, bawa ke Siko, beasiswa gratis, kuliah gratis, dapat uang saku, jadi dokter spesialis kandungan, tamat dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mudah-mudahan salah satunya adalah anak putra daerah dari Bagan Benio, insyaallah. Amin. Jangan putus harapan. Kalau putus air, orang masih bisa hidup 3 hari. Putus beras, orang masih bisa hidup 3 bulan. Andai ndak ada boy, tak ada beras sampai ke Bagan Benio, awak masih hidup Pak. Makan apa? Makan ikan asin. Masih hidup awak. Ternyata dalam kotak-kotak kayu. Tadi sebelum sampai ke Siko banyak nampak aku kotak kayu. Apalah isi kotak? Apa isi? Toman. Makan toman 2 gondangnya. Kalau ndak awak makan toman tu makan awak. Elok awak makannya. Awak masih hidup insyaallah. Tidak ada beras, masih hidup. Tak ada air, masih hidup. Tapi kalau sudah tak ada harapan, elok mati. Betul. Harapan ikut yang awak tanamkan pada anak-anak awak, insyaallah. Amin. Aku menyampaikan tausiah kau sampai jam 7.25. Tidak ada tanya jawab. Habis itu sembahyang Isya. Besok habis subuh baru awak buka tanya jawab. Tulis di koteh, tulis di kertas. Sebab kadang banyak orang bertanya pakai mikrofon, malu. Sebab pertanyaannya, Ustaz, apa hukumnya kalau suami kita dilarikan pelakor? Tapi kalau ditulis tak malu. Esok habis subuh baru aku jawab pertanyaan. Kalau habis Isya kok aku ceramah aja. Ondak donga, ondak tak donga, pura-pura donga aja. Mengangu aja. Iyalah kata Ustaz. Iyalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Ali Ambar dari kampung, dari Pulau Rupat, Tobang ke Mesir, balik jadi orang godang. Ustaz Al-Nab Dinar dari kampung halaman, pergi ke Mesir, balik. Ustaz Abdul Somad dari kampung, orang kampung, lahir di kampung, om ayah orang kampung, pergi ke Mesir, balik. Enggak godang-godang, tetap kus. Apalah yang awak cari hidup kau? Hidup kau kan cuma 2, makan sama pakai. Ondak kayo, ondak ganteng, ondak terkenal, ondak viral, ondak godang, ondak pejabat. Hidup kau cuma 2, makan sama pakai. Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, mati. Apalah awak cari hidup kau? Hidup di Pekanbaru, hidup di Jakarta, hidup di Bagan Benio, sama pula sama. Sama. Oh, enaklah hidup di Pekanbaru Pak Ustaz, bisa jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan ke mall, naik ke atas, naik turun, balik mboli ndak? Sama aja. Pakai, aku potang ke mall, ku tengok tompek tidur, menengok tompek tidur, 1 set 125 juta. Kalau aku boli kau tak tidur. Kenapa? Kredit. Tengah malam jam 2 berkedip-kedip mata, Pak. Berapa lah iurannya sebulan? Tidur tu bukan di tompek tidur. Tidur tu di mana? Di mata. Malam miko kami tidur di masjid. Di Siko kami. Dah masuk azan Isya. Oh, copek di Bagan Benio azan Isya. Naik kapal laut lah kamu. Ustaz Ali Ambar dari Mesir
Dari Kairo naik bis 6 jam ke terusan Suez. Dari Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam, dipukul ombak, dihempas gelombang, akhirnya melewati Laut Merah, tempat tenggelamnya Fir'aun. Untung kami tidak tenggelam. Sampailah ke Jeddah. Sampai di Jeddah pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Selesai tawaf sa'i, habis sa'i gunting rambut tahallul. Selesai tak tahu nak tidur di mana. Inilah jamaah umrah. Nama jamaah umrah kok keren. Inggrisnya jamaah umrah backpacker. Tapi bahasa awaknya jamaah umrah gelandangan. Tak punya hotel, tak punya tempat makan. Jadi kalau cerita susah, oh Ustaz Somad, kami tidak bisa memberi. Kami kok memang hidup penuh dengan penderitaan, tapi kami tidak ingin adik-adik kami merasakan hal yang sama. Insya Allah tak bisa kami selamatkan karena kami tak punya jabatan kekuasaan, tapi insya Allah bisa kita selamatkan bersama. Masalah-masalah yang tadi awak dudukkan, masalah tanah sudah, masalah bangunan sudah, masalah guru sudah, masalah gaji guru sudah. Jadi masalahnya apa lagi? Tinggal lagi bapak ibu mau tak memasukkan anak ke madrasah sanawiyah dan memotivasi mereka menjadi penghafal Quran. Mau apa tak mau? Mau. Alhamdulillah. Kalau ibu tak memotivasi anak, awak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin dan percaya anak-anakku bergizi, cerdas. Kenapa? Karena di bagan benio ikannya mati baru sekali. Beda sama ikan mati di pasar pagi Arengka, nya mati 5 kali. Dari laut, dari sungai ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, masuk ke kuali diangitkan 3 hari, 3 kali. Sedangkan di sini segar-segar. Maka orang yang banyak makan ikan segar, otaknya cerdas, maksiat mato ndak ada, insya Allah anak bagan benio bisa lebih copek menghafal Quran, insya Allah. Tuh kelebihan-kelebihan di masa akan datang. Bapak ibu boleh percaya, boleh tidak cakap abo, cakap aku kok. Tapi insya Allah yang Ustaz inginkan dari bagan benio ku apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma ingin nanti kalau aku mati, anak-anak yang sekolah di sanawiyah itu ingat mereka untuk almarhum Abdul Somad yang dulu meletakkan batu pertama Al-Fatihah. Itulah akan menerangi kubur aku nanti insya Allah. Amin. Banyak yang semangat. Yang kaya mati, pejabat mati, bupati mati, gubernur mati, DPR mati, sodornya mati. Tapi ada yang kekal abadi. Siapa dia? Orang yang mewakafkan tanah untuk kelas madrasah sanawiyah bagan benio. Itulah yang tak mati-mati. Kenapa? Pagi, petang, siang, malam baca Quran, baca Fatihah sampai pahalanya mengalir insya Allah. Amin. Tuh masjid itu. Siapa yang mewakafkan? Tak tahu ada siapa? Kipas angin kau. Siapa yang mewakafkan? Tak tahu. Ada yang koncang, ada yang polan. Tak tahu ada siapa mewakafkan. Tapi pahalanya sampai insya Allah. Insya Allah. Itulah yang awak cari itu ikut. Sebab apa? Idza matal insan, kalau manusia mati putus. Tapi ada yang tetap kekal abadi. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat, waladun salihun, anak yang anak soleh, bukan anak somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majlis antara maghrib ke isya, biasa di masjid kau maghrib ke isya ada budak-budak baca Quran mengaji. Ada. Awak teruskan, namanya maghrib mengaji. Jangan sampai macam di kota-kota bupati gubernur mengumumkan, berikut ini program maghrib mengaji, pemencetan tombol, dihadiri Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, pemencetan tombol deklarasi maghrib mengaji. Rupanya esok ndak ada maghrib mengaji. Asiklah dek sinetron drama Korea. Habis waktu. Tapi insya Allah bagan benio dari maghrib ke isya, maghrib mengaji. Budak-budak anak-anak awak di tahfiz Quran. Insya Allah
yang hidup murah rezekinya, sehat badannya, dilapangkan hatinya, yang sakit-sakit disehatkan. Sebab apa? Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifaa. Quran ini diturunkan sebagai penyembuh obat. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar elok-elok, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kok ustadku kenapa mengamuk-ngamuk? Enggak, aku tak mengamuk, memang begitu setelan. Sama macam di YouTube tu kan begitu bunyi aku ceramah kan? Nanti kalau tak aku buat macam itu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, nanti berbisik, iyo asli. Enggak, ikut KW 5. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Nanti malam kami akan sholat tahajud, sholat witir, berdoa kepada Allah. Besok sembahyang subuh, habis subuh awak tanya jawab. Sesudah itu awak meletakkan batu pertama. Sesudah itu awak berdoa di tanah itu supaya turun rahmat dan barokah. Sesudah itu doakan supaya kami balik sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Doakan pula supaya channel Yayasan Tabung Wakaf Umat iko video malam iko yang di Bagan Benio ko akan diputarkan di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang sudah menonton silakan tonton, yang belum tolong subscribe, like and share. Awas piring pocah. Biasa kalau piring itu tandanya makanan udah siap. Dua gondangnya makanan sudah siap atau tompek mie ubat nyamuk. Orang yang menonton video malam kau poning lah kepala dia. Apalah kata ustaz kau. Makanya kau kalau tidak paham kunjungi desa desa adat Bagan Benio. Bagan itu artinya pondok-pondok, Benio itu pokok kayu, namanya pokok kayu Benio. Jangan sok ditanya orang, kau dari mana? Bagan Benio. Apa arti Bagan Benio? Entah. Bagan itu pondok-pondok. Jadi dulu waktu nenek moyang awak sampai ke siko naik sampan, sesudah itu nampaknya, oh di siko lah nampaknya awak buat pondok-pondok. Maka ditobangnya lah pokok Benio. Masih ada pokok Benio tu kini? Maka kalau tidak ada, koi awak ke hutan, cari anak cucu cicit Benio tu tanam di topi kau, supaya sok kalau jadi desa adat, uang datang. Ini pohon apa ya? Iko lah Benio tu, kata awak. Kalau Benio tu biar awak tahu. Apa foto lah di bawah pokok Benio. Hanya pun membuat video vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun dimana berada, saya sedang berada di bawah pohon benia. Kata. Apalah benia? Aku Benio kata awak. Lah di bawah pokok Benio tu dibuatlah pondok-pondok. Pondok-pondok sampai orang makan. Lalu kemudian disajikan ikan toman, ikan apa namanya? Ikan, kemudian ikan asin. Nanti bagian mengiklankannya di internet bawaku. Anda mau ikan asin yang bebas dari formalin? Orang kota tuh Bapak Ibu makan ikan asin yang lalat pun tidak mau hinggap. Ikan asin tidak mau lalat hinggap ikan asin tuh. Dek apa lalat tidak mau hinggap? Dek ikan asin itu sudah disiram formalin. Formalin itu untuk mengawetkan mayat supaya tidak busuk-busuk. Lalat pun tidak mau hinggap di situ. Dia ada formalin. Tiba-tiba datanglah orang-orang kaya tu memboli ikan asin. Yang tangannya kalau memboli tiga dia. Berapa ya? Gitu. Berapa ya ikan asinnya? Gitu. Kata lalat bercakap sama kawannya. Lat. Apa? Memang bongak uang kayu. Awak aja pun ndak mau makan ikan asin kau dek beracun. Jadi kemana kita mau cari ikan asin yang asli dan original? Pergilah ke Bagan Benio. Dapatkan ikan asin yang original. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah berapa royalti untuk bintang iklan nanti lah awak bahas, ndak usah di situ. Ndak lama ditonton dek uang kau kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lah masuk. Aku malam kau tidak. Aku malam kau ini tidak rasa ceramah. Tidak rasa ceramah. Rasa balik ke kampung halaman.
Langsung bercita-cita dengan keluarga. Kan tak bentuk ceramah ke malam kan? Kalau ceramah kan awak pakai sorban. Assalamualaikum, betul kan? Nah, ke malam kan bentuk cita-cita aja kan? Tapi insyaAllah cita awak itu bernilai amal ibadah insyaAllah. Tentu selama 45 menit dari maghrib ke isya kau banyak cakap yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, maka aku hamba Allah al-faqir yang susah miskin di hadapan Allah minta maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad. Itulah yang dapat ku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.